Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kuliah pengetahuan bahan pertanian ya, yaitu materi tentang susu. Ya. Jadi untuk materi susu ini nanti akan dibagi menjadi dua pertemuan minggu ini hingga kemudian minggu depan. Jadi memang cukup banyak yang akan kita bahas terkait dengan susu karena memang susu merupakan produk salah satu produk pertanian juga ya, agrokompleks. Jadi eh, selain penggunaan yang luas dan kemanfaatannya, maka kita susu dirasa penting untuk kita bahas ya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada dua topik. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas apakah susu itu kemudian kandungan-kandungan apa saja dan dari mana susu itu didapat ya, terutama susu sapi. Oke. Oke ya, jadi ini materi kita yang pertama yaitu tentang susu dan produk turunannya. Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan susu ya? Jadi susu itu adalah cairan yang berwarna putih kekuningan atau putih kebiruan yang merupakan sekresi kelenjar ambing sapi yang sedang laktasi tanpa ada penambahan atau pengurangan komponen dan belum mengalami pengolahan. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan kelenjar ambing ya. Jadi ini putingnya milik sapi yang nanti kelenjar ambing tersebut yang nanti akan menghasilkan susu yang sering kita konsumsi. Oke, lalu kenapa susu ini perlu kita bahas dan dirasa sangat penting? Jadi sesuai dengan slogan yang sudah kita kenal sejak kita kecil ya, 4 sehat, 5 sempurna. Jadi apa yang kita konsumsi konon katanya belum sempurna kalau kita tidak meminum susu. Dan memang itu dibuktikan bahwa menurut berita yang saya ambil di sini konsumsi susu sapi di Indonesia itu masih sangat rendah, bahkan terendah di ASEAN. Jadi ya memang konsumsi susu di kita memang belum membudaya, ya, belum dibiasakan juga sehingga tidak heran di Indonesia sendiri konsumsi susunya masih yang terendah, ya seperti itu. Nah, lalu jika kita bandingkan dengan hasil produksi susu nasional, ini memang baru saja saya cari datanya melalui Badan Pusat Statistik, ya kebetulan datanya sudah update. Di sini kita lihat produksi susu nasional dari berbagai provinsi memang masih didominasi di Pulau Jawa ya. Dan kebanyakan memang didominasi di Jawa Timur ya. Jadi memang Jawa Timur itu merupakan provinsi dengan produksi susu sapi terbesar di Indonesia ya. Kita lihat di sini datanya mulai tahun 2018, 19 hingga 2020 itu cenderung meningkat walaupun masih dalam kisaran 500.000 ton. Ya, memang cukup besar ya, sangat besar untuk ukuran Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita lihat di sini untuk skala nasional itu dalam 3 tahun terakhir ada kecenderungan sedikit penurunan ya, mulai dari 2018 itu ada sekitar 950.000 ton ya, kemudian hingga 2020 947.000 ton. Kalau kita lihat dibandingkan dengan produksi susu di Jawa Timur, memang separuh produksi susu nasional itu memang diproduksi di Jawa Timur. Ya, jadi tidak heran ya kalau kita lihat di area Malang, Pujon, Batu, kemudian di daerah Jabung dan banyak ya di daerah pokoknya di area Malang itu memang produsen susu itu sangat luar biasa besar. Oke, ya. Kemudian bagaimana dengan konsumsi susu di Indonesia? Faktanya memang 80% kebutuhan susu di Indonesia itu masih impor. Ini faktanya ya. Jadi dengan jumlah penduduk yang 270 juta dengan produksi susu per tahunnya sekitar 900.000 ton, ternyata belum cukup memenuhi kebutuhan susu nasional. Ini dibuktikan dengan data bahwa 80% kebutuhan susu di Indonesia itu masih impor. Jadi luar biasa ya, sangat besar. Bahkan kalau kita lihat di artikel ini ya,
kebutuhan susu nasional itu 4,45 juta ton, walaupun per kapitanya sendiri masih berkisar 17,2 kilogram orang per tahunnya. Ya, mungkin itu sedikit ya karena hitungannya per tahun per kapita. Oke, lalu bagaimana dengan komposisi susu itu sendiri? Jadi memang susu itu bernilai gizi tinggi ya dan dapat digunakan sebagai makanan manusia segala umur. Jadi tidak ada batasan bahwa susu itu hanya dikonsumsi oleh anak kecil, tidak ya. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita lihat di toko, di pasaran memang susu itu untuk semua kalangan, untuk semua umur ya. Untuk balita itu ada, untuk anak kecil juga ada ya, untuk orang dewasa juga ada, bahkan yang lansia pun juga ada. Jadi jangan khawatir ya. Jadi saya kira susu ini sangat baik untuk tubuh kita. Adapun untuk kandungannya itu komposisinya yang pertama itu ada lemak ya, fat 3,9%, protein 3,3%. Ini rata-rata memang ya. Laktosa, mineral, memang kalau komposisi terbesar jelas air ya. 87-nya itu merupakan air ya. Jadi kita bisa lihat di sini rata-rata komposisi dari susu. Kemudian lemak susu ya. Lemak susu itu memang tersusun dari trigliserid ya, yang merupakan gabungan gliserol dan asam-asam lemak. Kemudian 60 hingga 75%-nya merupakan jenuh. 20 hingga 30%-nya merupakan yang lemak tak jenuh. Kemudian komponen mikro lemak susu antara lain ada fosfolipid, sterol, tokoferol, ya, karoten, serta vitamin A dan vitamin D. Memang kalau kita lihat di sini kandungannya lumayan lengkap, ya, sehingga tidak heran bahwa dikatakan sebagai penyempurna, ya, 5 sempurna kan itu. Kemudian proteinnya ya ada 3,2%, ya, di mana dari 2,7%-nya itu merupakan kasein yang bisa digunakan untuk keju dan 0,5%-nya albumin. Jadi artinya 26,5% dari bahan kering susu itu adalah protein. Jadi memang susu itu kan tinggi protein ya. Kemudian albumin itu ditemukan 5 gram per kilogram susu dalam keadaan larut untuk pembentukan keju. Ya. Kemudian ada laktosa juga ya. Laktosa apa sih laktosa? Laktosa itu adalah bentuk karbohidrat yang terdapat di dalam susu ya. Yang dimana bentuk ini tidak terdapat dalam bahan-bahan yang lain. Jadi itu kelebihannya ya. Kemudian kadar laktosa di dalam susu itu 4,6%. Itu yang ditemukan dalam keadaan larut. Kemudian laktosa terbentuk dari 2 komponen gula, yaitu glukosa dan galaktosa. Sehingga susu memang kalau kita rasakan walaupun itu susu steril atau susu murni itu memang ada sedikit rasa manis di situ karena memang ada komponen gulanya yaitu glukosa dan galaktosa ya. Namun kalau memang orang dengan kondisi tertentu yang tidak tawar istilahnya ya atau tidak tahan atau memiliki kondisi tertentu maka laktosa itu bisa menyebabkan mencret ya atau gangguan perut bagi yang tidak tahan. Nah, hal ini memang disebabkan karena kurangnya enzim laktase di dalam usus ya. Jadi kan ada tuh beberapa orang kalau minum susu justru dia alergi. Ya. Kemudian kandungan berikutnya tadi mineral dan air ya. Memang kalau kita menginginkan kandungan mineralnya, otomatis kita harus menguapkan atau mengeringkan air pada susu tersebut. Jadi bila air pada susu dihilangkan, sehingga ada yang tersisa adalah sisa-sisa yang kering, maka yang diperoleh adalah sisa-sisa putih yang berisi bahan-bahan mineral. Jadi padatannya itu adalah mineral, walaupun jumlahnya sangat sedikit ya, itu ada besi, ada tembaga, ada aluminium, seng, mangan, dan lain sebagainya. Walaupun mineralnya tersebut dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian vitaminnya juga ada, walaupun memang sedikit ya, nggak banyak memang. Sehingga dalam susu itu termasuk sangat lengkap komposisi vitaminnya ya. Ada vitamin A, B, C ya.
vitamin A, D ya istilahnya ya. Ada B dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dari sifat fisik susu itu sendiri? Rasa sedikit manis ya, memang tadi sudah dijelaskan bahwa ada glukosa dan galaktosa sehingga ada rasa manis di situ ya, kayak ada manis-manisnya gitu ya. Kemudian aromanya khas ya, ya aroma susu seperti itulah ya. Kadang kalau memang baru diperah ya ada sedikit amisnya, tapi kalau sudah diolah itu tidak terlalu terasa. Kemudian warnanya antara kuning dan kekuning-kuningan ya. Titik bekunya lebih rendah dari air 0,5 derajat Celcius. Titik didihnya antara 100 hingga 170 derajat Celcius. Tapi memang dalam proses yang namanya sterilisasi atau pasteurisasi memang ada apa ya? Ada aturan-aturannya sehingga apabila kita ingin susu itu kita masak ya kan nggak mungkin kita minum susu mentah ya karena masih ada bakterinya. Nah itu ada aturannya ya. Kalau sterilisasi itu suhunya lebih tinggi dari 100 derajat namun waktunya mungkin nggak boleh lama. Pasteurisasi mungkin suhunya antara 80 hingga 90 derajat dengan waktu tertentu. Nanti bisa kita lihat ya. Kemudian susu itu tersusun oleh koloid yang kompleks ya, mengandung garam-garam dan gula dalam bentuk larutan. Kemudian berat jenisnya antara 1,023 hingga 1,035 gram per centimeter kubik yang dipengaruhi oleh tadi kandungan-kandungannya ya, ada lemak, laktosa, protein, kasein dan garam. Lalu apa aja mikroorganisme dalam susu? Karena ya pasti ada mikroorganisme yang hidup di susu ya. Yang pertama jelas bakteri asam laktat, hampir selalu ada ya. Kemudian mungkin bisa ini ya. Kemudian ada juga bakteri termofilik ya. Ini memang dibagi menjadi dua tipe bakteri ya, kelompok Bacillus dan termofilik. Kemudian pengaruhnya apa sih karena keberadaan mikroorganisme ini di dalam susu? Jadi pengaruhnya yang pertama terjadinya souring ya atau perubahan laktosa menjadi asam laktat hasil aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme terutama bakteri asam laktat. Kemudian ada juga souring dan gasiness ya, timbulnya gas. Terbentuknya gas ya, asam laktat dan asam-asam lain yang menggumpalkan susu serta senyawa-senyawa lain yang menimbulkan bau yang tidak diinginkan. Jadi misalnya kita tidak menyimpan susu pada kondisi yang ideal, tidak pada kondisi dingin, maka bisa menyebabkan terbentuknya gas karena ada aktivitas mikroorganisme sehingga bisa menimbulkan bau yang tidak diinginkan atau bisa menyebabkan susu tersebut basi. Kemudian ada proteolisis ya, pemecahan kasein oleh mikroorganisme yang mengakibatkan bau yang tidak diinginkan. Bisa juga terjadinya pigmentasi atau terbentuknya warna seperti biru, merah, kuning, dan hijau. Ya, ternyata pengaruh mikroorganisme bisa menyebabkan warna-warnanya itu berubah ya. Ya ini mungkin hal baru juga bagi saya. Mungkin nanti akan saya cari sumbernya. Oke, lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas susu? Ya, jadi susu itu memang kalau kita lihat dari kualitasnya memang ada faktor yang menentukan. Yang pertama jenis ternak dan keturunannya. Jadi tidak semua jenis ternak sapinya itu mempunyai atau menghasilkan kualitas susu yang sama. Ternyata tidak. Ya, jadi tetap ya pada tanaman kalau ada varietas unggul ternyata di sapi juga ada ya jenis-jenis sapi yang unggul ya sehingga nanti kualitasnya juga berbeda. Nah, yang menarik pada saat ini pengalaman saja pada saat kami berkunjung di PT Greenfield ya produsen susu saya kira dengan merek Greenfield saya kira teman-teman juga sudah tahu ya. Ternyata sapinya itu didatangkan dari Australia dan Selandia Baru. Itu luar biasa itu, ya. Saya kan domisili di Blitar ya sekarang, WFA di Blitar, di Welingi dekat dengan Sirah Kencong.
di mana Sirah Kencong itu adalah peternakan sapi Greenfield itu ada di sana. Konon di sana ada 10.000 ekor dan itu semua didatangkan dari Australia dan Selandia Baru. Itu sapinya besar-besar semua. Luar biasa. Satu sapi bisa menghasilkan 30 hingga 35 liter per hari. Itu luar biasa itu ya. Kemudian yang kedua, kualitas dipengaruhi juga oleh tingkat laktasi ya. Nah, tingkat laktasi ini juga tergantung umur juga, jenis pakan dan sebagainya. Kemudian yang tiga, umur ternak ya. Saya kira sapi kan ada periode tertentu di mana dia bisa menghasilkan susu secara optimal dan maksimal. Kemudian nanti ada masa di mana dia sudah tidak produktif lagi, kemudian bisa masuk kategori afkir. Kemudian yang keempat, infeksi atau peradangan pada ambing itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari susu. Ya, saya ingat banget ya tahun lalu tim PKM dari Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan itu ada yang mendapatkan medali emas terkait dengan mastitis ya pada peradangan pada ambing sapi. Ini keren sekali. Jadi ternyata pada saat terjadi infeksi pada ambing atau putingnya sapi itu ternyata ya pasti mempengaruhi kualitas dari susu dan itu merupakan kasus yang umum terjadi. Sehingga bagaimana caranya supaya bisa mengatasi infeksi pada ambing tersebut ya, sehingga nanti kualitasnya bisa terjaga. Kemudian nutrisi dan pakan ternak ya pasti ya, susu yang dihasilkan pasti juga terkait dengan pakannya. Kalau pakan yang bagus jelas pakan yang hijauan ya, daun-daun rumput-rumput yang masih hijau itu sangat bagus untuk susu yang nanti dihasilkan ya. Kembali lagi saya ingin cerita bahwa pada saat kemarin kita kunjungan itu ya ke ternak itu ya, Greenfield, saya cukup kaget karena mereka menanam ya untuk pakanan hijauan itu seluas 110 hektar hanya untuk pakan. Dan itu masih kurang ya, untuk 10.000 sapi itu ternyata 110 hektar masih kurang, luar biasa. Ya, dan itu mereka masih menerima pasokan pakanan hijau dari luar. Kemudian yang keenam itu lingkungan dan yang ketujuh prosedur pemerahan susu. Ya pasti itu sangat mempengaruhi dari kualitas susu itu sendiri. Oke, kemudian yang pertama ini terkait dengan sapinya ya, jenis ternak dan keturunannya. Ya, ini ada sapi perah, domba, kambing, kerbau, ya, sapi zebu. Saya nggak tahu ini sapi apa. Kalau kita lihat di sini, ini bahan keringnya atau mungkin ini nanti mineralnya ya. Ini yang paling tinggi kerbau memang. Ya, protein tertinggi justru pada kerbau. Ya, lemak tertinggi pada kerbau, laktosa 4, tertingginya sapi zebu, mineralnya tertinggi pada domba. Ya. Ya, ini kandungan-kandungannya. Mungkin pada susu kerbau kalau kita lihat dia persentase bahan keringnya lebih tinggi, bisa jadi kadar airnya lebih rendah. Mungkin susu kerbau kita lihat mungkin lebih pekat, ya mungkin agak lebih viskositasnya lebih tinggi daripada yang sapi perah. Ya saya kira semuanya bisa dikonsumsi kok. Ya saya kira semua dikonsumsi, bisa. Ya. Yang belum ada satu nih susu kuda, apalagi susu kuda liar yang dari Sumbawa itu. Kemudian ini juga komposisi gizi susu dari beberapa jenis keturunan sapi. Ini sapi semua ya. Ini ada yang French Holland ya. Ini saya nggak tahu, ini yang teman-teman dari Fakultas Peternakan mungkin lebih paham ya. Tapi paling tidak di kita bisa menjadi tambahan informasi ya. Kira-kira bahan kering ya dan kandungan-kandungan seperti protein, lemak, laktosa dan mineral untuk masing-masing sapi, jenis sapi itu ternyata berbeda-beda. Ya. Oke, yang berikutnya adalah tingkat laktasi. Nah, di sini disebutkan bahwa komposisi air susu itu berubah pada tiap tingkat laktasi. Ya, perubahan yang terbesar terjadi pada saat permulaan dan terakhir periode laktasi. Nah, biasanya proses laktasi itu memang diawali pada saat setelah melahirkan ya. Susu itu kan baru keluar pada saat sapi itu selesai melahirkan. Ada istilahnya kolostrum di sini. Itu sekresi pertama setelah proses kelahiran. Jadi kolostrum ini penting ya.
Jadi susu yang keluar pertama kali setelah sang anak itu lahir, ya, anak sapi. Tapi pada manusia juga sama. Makanya pada saat bayi manusia itu lahir, itu kan sang ibu itu mengeluarkan air susu ibu ASI untuk pertama kalinya. Itu sebutannya kolostrum. Memang setelah lebih penampakannya agak kekuning-kuningan. Tapi itu adalah justru yang paling penting. Jadi kalau pada manusia, bayi itu kalau bisa dia pada saat kolostrum keluar itu kalau bisa diberikan. Ya, karena itu sangat penting dan bisa manfaatnya banyak sekali. Ya. Pertama, karena konsentrasi zat padatnya lebih tinggi. Kemudian kasein, protein, ya itu juga lebih tinggi. Ya, potasium lebih rendah. Laktosa lebih rendah dan lemak bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Ya, ini ibu-ibu nanti lebih paham ini. Tapi kalau untuk ternak ini juga penting. Ya, biasanya kolostrum ini diberikan kepada anak sapi, ya seperti itu. Kemudian perbandingan komposisi susu sapi pada saat laktasi dan tidak, ya. Oke. Kemudian yang ketiga umur ternak, ya. Ini pada umumnya sapi berumur 5 hingga 6 tahun itu sudah mempunyai produksi susu yang tinggi, tapi hasil maksimum bisa dicapai pada usia 8 hingga 10 tahun. Kemudian umur ternak erat kaitannya dengan periode laktasi, ya pasti ya. Kemudian saya langsung saja, ini ada infeksi atau peradangan pada ambing. Nah ini yang disebut dengan istilahnya mastitis. Ini sesuatu hal yang sering terjadi juga. Ya, tidak hanya terjadi pada ternak saja, tapi manusia, ya ibu-ibu ini juga rawan juga terjadi mastitis. Nah, mastitis itu adalah peradangan pada ambing yang disebabkan oleh mikroorganisme zat kimia yang diakibatkan karena adanya luka. Nah, jadi logikanya seperti ini, gambarannya seperti ini. Pada saat kita memerah susu, ya bisa jadi tangan kita tidak bersih. Bisa juga ada sesuatu yang menyebabkan putingnya itu terluka. Sehingga karena adanya luka itu bisa menyebabkan mikroorganisme itu masuk di situ. Ya. Bakteri itu masuk sehingga menyebabkan terjadinya peradangan. Nah, ini peradangan ini bisa menyebabkan mastitis, ya. Bisa timbul nanah dan lain sebagainya. Itu kan pasti akan menurunkan kualitas dari susu sapi. Ya. Sehingga peradangan ini dapat mempengaruhi komposisi air susu, antara lain dapat menyebabkan bertambahnya protein dalam darah dan sel-sel darah putih, serta menyebabkan penurunan produksi. Ini ya pengaruh penyakit mastitis terhadap komponen dan pH, ya. Ini susu normal 3,45, susu mastitis 3,2 lemaknya. Ya, hampir semuanya menurun. Jadi ini menunjukkan bahwa kandungan-kandungan yang terjadi pada susu normal dan susu mastitis itu memang betul-betul berbeda. Ya. Penurunan kandungan itu terjadi diakibatkan karena mastitis itu tadi. Kemudian yang kelima itu nutrisi dan pakan, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa jenis pakan itu akan dapat mempengaruhi komposisi susu, ya. Kita memberi makan sapi kita rumput hijau sama rumput jerami kering pasti hasilnya berbeda, ya. Kemudian pakan yang terlalu banyak konsentrat akan menyebabkan kadar lemak susu rendah. Ya, konsentrat, ya. Jenis pakan dari rumput-rumputan akan menaikkan kandungan asam oleat, sedangkan berupa jagung atau gandum akan menaikkan asam butiratnya. Jadi di sini pun sudah dijelaskan sehingga jenis pakan yang berbeda pun ternyata kandungan susunya juga beda, ya. Kita memberikan pakan jagung atau mungkin gandum itu hasilnya beda. Kita kasih rumput gajah hasilnya juga beda, ya. Saya ingat banget pada saat kembali lagi cerita ya, pada saat di Greenfield ternyata ramuannya pun berbeda-beda untuk pakan, ya. Mereka menambahkan namanya alfalfa. Saya kalau tidak salah tanaman alfalfa itu kan manfaatnya juga banyak sekali. Ternyata itu yang menyebabkan kenapa produk susu Greenfield ini nggak promosi, ya. Itu kalau saya pribadi itu saya lebih senang yang Greenfield. Ini nggak promosi, saya tidak dibayar, tidak di endorse.
Tapi memang kalau persepsi saya pribadi tidak terlalu manis, tidak enak juga. Ya. Kemudian pemberian pakan yang banyak pada seekor sapi yang kondisinya jelek pada waktu sapi itu dikeringkan dapat menaikkan hasil susu 10 hingga 30. Itu maksudnya pakannya yang dikeringkan ya. Kemudian pemberian air ya. Pemberian air itu penting karena susu tadi disebutkan bahwa 87%-nya merupakan air dan 50% dari tubuh sapi itu sendiri itu adalah air ya. Sehingga pemberian air itu sangat penting ya. Asal jangan digelonggong. Ini bulan puasa mau lebaran biasanya banyak kasus daging gelonggongan. Itu berdosa ya. Saya kira dosa, sangat berdosa. Karena kalau kita lihat proses penggelonggongan itu kejam sekali. Jadi sapi itu benar-benar dimasuki selang, diisi air, disuruh minum sehingga dia tidak mampu lagi menahannya. Kemudian disembelih. Itu heran saya sama orang kok bisa segitunya pada hewan gitu ya. Saya lihat kucing ditendang saja, saya marah sama yang nendang gitu ya. Lagi ini sapi ya. Heran saya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Oke, ini sangat mempengaruhi ya. Ini pengaruh lingkungan terhadap komposisi susu bisa dikompilasikan oleh faktor seperti nutrisi ya, kemudian suhu, kelembapan, musim itu juga sangat berpengaruh ya, karena pada saat musim mungkin kemarau panjang atau mungkin terlalu panas itu sapi juga pasti akan stres ya. Pernah ada penelitian ya, saya pernah penelitian dulu bahwa tanaman itu bisa dipengaruhi pertumbuhannya oleh suara. Di hewan juga sama, ternyata di beberapa peternakan sapi perah mereka juga menggunakan musik pada saat proses laktasi atau proses pemerahan, sehingga sapi tersebut rileks sehingga menghasilkan susu dengan kualitas yang bagus. Ya, ternyata faktor lingkungan juga sangat penting. Ya, ini faktor kelembapan ya. Ini juga penting ya, suhu dan kelembapan mempengaruhi produksi susu. Selain itu juga pada lingkungan dengan kelembapan yang tinggi sangat mempengaruhi timbulnya infeksi bakteri dan jamur penyebab mastitis ya. Itu pasti ya. Di tanaman juga sama, kelembapan yang tinggi itu merupakan tempat yang sangat ideal bagi bakteri untuk berkembang biak ya. Karena kadar air yang tinggi itu kan suka sekali bakteri hidup di kadar air yang tinggi. Kemudian suhu lingkungan yang tinggi itu juga jelas menurunkan produksi susu karena sapi menurunkan konsumsi pakan. Jadi kalau pas suhu tinggi, sapi itu nggak mau makan sehingga ya itu tadi produksi susunya jelas berkurang. Kemudian yang 7 prosedur pemerahan ya. Faktor yang mempengaruhi produksi susu ya, jumlah pemerahan setiap hari, lamanya pemerahan dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan itu 3 hingga 4 kali sehari. Ya ini nggak tahu ini benar atau enggak, tapi biasanya yang saya tahu pemerahan susu itu sehari 2 kali, pagi sore. Setahu saya ya, tapi ini ada yang mengatakan 3 sampai 4 kali. Coba nanti kita cari apakah itu benar atau tidak. Tapi umumnya sih minimal 2 hari. Ya. Pemerahan pada pagi hari mendapatkan susu sedikit berbeda komposisinya daripada yang sore hari. Ya mungkin ada faktor suhu juga di situ, tapi kalau memang kondisinya ideal, saya kira tidak terlalu banyak perbedaan. Ya, kalau pada perusahaan-perusahaan besar, mereka kan sudah ada standarisasi ya. Kalau yang di Greenfield tadi peternakannya mereka sapinya kan di dalam ruangan, ada kipasnya, semuanya serba terkontrol sehingga kondisinya sangat nyaman untuk sapi itu berlaktasi lah ibaratnya gitu ya. Jadi kualitas susunya sangat terjaga dan terstandarisasi. Pemerahan menggunakan tangan maupun mesin tidak memperlihatkan perbedaan dalam produksi susu, kualitas maupun komposisi. Yang penting nyaman ya, pada saat merah susu itu buatlah kondisi sapi itu nyaman. Jadi walaupun pakai mesin, asalkan mesinnya nyaman buat si sapi ya nggak masalah juga gitu. Justru akan lebih meringankan beban karena kalau sapinya satu kita merah sendiri aja udah luar biasa capeknya, apalagi kalau sapinya 10.000 pasti membutuhkan mesin. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan kita pertama pada
hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang masih juga membahas tentang susu, tapi tentang produk turunan dari susu itu sendiri. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.